Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruangan Zoom meeting ini. Boleh mungkin ya untuk mengubah namanya dulu dengan format nama strip asal koperasi. Di sini untuk detailnya akan saya kirimkan di kolom chat Zoom. Lalu selanjutnya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui informasi tentang kegiatan dan juga produk layanan Sakti, bisa cek di Instagram kami dan juga di Facebook kami dengan akun sakti.center. Nah, lalu di sini seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi yang sering mengikuti workshop kami, di sini kami ada link presensi yang bisa diisi dan juga benefit untuk mengisi link presensi ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan rekaman Zoom dan juga materi selesai workshop ini. Oke, baik. Mungkin di sini eh saya coba untuk membuka Zoom pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang ya bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah yang berbeda. Terima kasih karena telah bergabung di workshop Sakti Center batch ke-10 ini ya. Dan di sini fokusnya untuk eh, gerai retail Koperasi Merah Putih. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azza Vanessa Piandini selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop pada hari ini. Mungkin di sini ada wajah-wajah yang familiar ya, yang sering mengikuti workshop sebelumnya seperti Bu Friska di sini dari KDMP Parbaba dan juga ada Pak Sutarno ya dari KDMP PIR ADB Besitang. Oke. Oke, mungkin menyapa dulu ya di sini Pak Sutarno, bagaimana kabarnya Pak? Apakah masih semangat untuk mengikuti workshop pada hari ini? Alhamdulillah selalu semangat Ibu. Alhamdulillah, masih puasa ya Pak ya hari ini ya. Puasa, puasa. Ya, oke. Semoga dilancarkan juga ya Pak untuk aktivitas koperasi, lalu juga puasanya ya Pak ya, karena sebentar lagi kita akan Lebaran ya. Iya benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sutarno telah menyapa mungkin ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini tadi kan saya sudah memperkenalkan untuk materi pada hari ini ya. Dan di sini saya sudah dibersamai oleh Mas Rifki dari tim Sakti sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin di sini saya izin sapa dulu ya. Selamat pagi Mas Rifki, bagaimana kabarnya Mas? Oke, selamat pagi Mbak Aza. Alhamdulillah baik Mbak. Oke, puasanya masih lancar ya Mas ya? Oh, alhamdulillah masih penuh Mbak. Alhamdulillah penuh ya. Tidak ada yang bolong-bolong, luar biasa sekali. Oke, mungkin di sini tadi kan saya sudah sedikit kasih spoiler ya kepada Bapak Ibu sekalian rekan-rekan Koperasi Merah Putih di sini bahwa hari ini kita akan fokus ke gerai retail ya untuk KDKMP. Mungkin sebagai sinopsis begitu ya atau sebagai awalan kira-kira materi pada hari ini yang akan disampaikan itu seperti apa Mas Rifki? Boleh mungkin di-share. Oke, baik Mbak Aza. Nah, ini sebelum masuk ke materi intinya, jadi di sini kita mengharapkan ya Bapak Ibu untuk penggerak, pengurus, pengawas ataupun tim manajemen di KDMP itu bisa mendapatkan gambaran terkait gerai retail ya yang akan dijalankan di koperasi Bapak Ibu. Nah, karena di koperasi itu untuk gerai retail ini sangat luas sekali ya. Nah, bisa jadi kemungkinan nanti di potensi di desa atau kelurahan di Bapak Ibu itu banyaknya misalnya terkait kerajinan untuk distribusi barang atau bahkan anggota-anggotanya banyak yang memiliki usaha juga. Nah, harapannya di sini dari teman-teman koperasi bisa menjadi wadah atau bisa melihat kemungkinan-kemungkinan untuk pengembangan bisnis di koperasinya. Nah, pada contohnya tadi misalnya nih koperasi KDMP di wilayah tadi ada di mana saja ya. Nah, di sana anggotanya kebetulan
banyaknya petani misalnya. Nah, di sana kan pasti bakal ada hasil panen yang cukup melimpah ya. Nah, pada contohnya misalnya ada panen padi, panen buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak menjadi di koperasinya itu sebagai jembatan buat pemasaran? Nah, jadi nanti produk-produknya anggota bisa dibantu dibeli oleh koperasi. Nah, lalu setelah itu dibantu jual atau dipasarkan ke anggota-anggota lain yang membutuhkan atau bisa juga dipasarkan ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, kebetulan misalnya ini hasil di koperasi kami ini anggota hasil langsung panen dari anggota kami nih dengan harga terbaik dan kualitasnya eh, bagus. Nah, itu kan Bapak Ibu bisa membantu juga ya. Atau semisalnya memang di sana eh, bisa menjadi sebagai pusat distribusi juga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membeli misalnya pesan dari bibit bibit padi misalnya atau bibit sayur-sayuran buah-buahan untuk mendistribusikan ke anggota-anggota. Nah, supaya anggota Bapak Ibu itu bisa terpenuhi nih untuk kebutuhan modal awal terkait pertaniannya itu. Nah, potensi-potensi inilah yang harus dilihat nantinya oleh teman-teman penggiat koperasi di KDMP Bapak Ibu ya. Nah, hal inilah yang pengen kita share supaya pengelolaan ataupun pencatatan di aplikasinya itu bisa lebih terbantu ya dengan pengembangan aplikasi dari tim PT Sakti ini. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Aza buat gambaran awalnya ya sebelum kita masuk ke materinya. Apakah bisa kita mulai sekarang atau seperti apa? Oke, baik. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian untuk gambarannya ya, dari Mas Rifki selaku pemateri pada hari ini. Nah, materinya menarik sekali ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian rekan-rekan Koperasi Merah Putih juga sudah tidak sabar ya untuk mengaplikasikan untuk bagaimana cara merealisasikan rencana-rencana tersebut ya supaya koperasinya juga bisa semakin berkembang. Nah, mungkin Mas Rifki sebelum kita mulai ya ke materi utama, kita bisa berdoa dan dokumentasi dulu ya Mas Rifki ya Oke. supaya workshop pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian di sini bisa berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Lalu di sini kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk backgroundnya sudah di-share ya di kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan backgroundnya juga dipersilakan sambil mengaktifkan kamera supaya kita semua kompak ya menggunakan background yang sama. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Karena mau difoto, mau masuk ke sesi dokumentasi. Di sini saya izin menyapa mungkin oh ya nih di sini Pak Sutarno ya sudah mengaktifkan kamera luar biasa sekali Pak Sutarno. Oke. Lalu ada Pak Suryana juga dan di sini mungkin Pak Abro ya. Pak Abro bisa mengaktifkan kamera lalu ada Pak Suhartono. Lalu dari eh, Diskop UKM Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ya. Kak Suryani atau Bu Suryani mungkin ya. Lalu ada Pak Muhammad Hairul Fahmi, Pak Anggara Putra Priwardana, Pak John Ngala, Oke, dan Ahmad Wijaya. Ya, selamat pagi Pak Angga. selamat pagi Bu. Ya, terima kasih telah bergabung di workshop pada hari ini ya Pak ya. Oke. Siap. Baik, mungkin bisa mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sedang masuk ke sesi dokumentasi. Oke, mungkin di sini saya juga akan bagikan lagi ya untuk backgroundnya. Barangkali ada yang ingin menggunakannya supaya kita kompak ya. Menggunakan background yang sama. Oke, bentar.
Nah, di sini sudah saya kirimkan kembali ya untuk backgroundnya. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa di-download dan juga dipasang di backgroundnya. Oke, mungkin di sini bisa saya aba-aba ya. Bapak Ibu sekalian, hitungan ketiga boleh senyum, boleh berpose ya, bebas. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi mungkin bisa senyum dan gaya bebas, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Oke, baik, sesi dokumentasi telah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Di sini bagi yang ingin mengaktifkan kamera selama menyimak materi dipersilahkan. Apabila ingin menonaktifkan kamera juga tidak masalah. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan terkait materinya bisa disampaikan di kolom chat Zoom dan akan dibacakan oleh moderator ya, oleh saya sendiri dan nanti akan disampaikan ke pemateri seperti itu. Oke, mungkin di sini sesi dokumentasi juga sudah selesai. Kita bisa langsung masuk ke materi utamanya ya Mas Rifki ya. Kalau begitu materi pada hari ini tentang gerai retail Koperasi Merah Putih, saya persilakan Mas Rifki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aza. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan hari ini semangat ya untuk mendapatkan materi dari tim PT Sakti. Oke, nah di sini saya sebelum masuk ke pembahasan aplikasi ya, tentu saya akan memberikan terkait pengenalan awal terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga mengenal dan yang sebelumnya sudah kenal bisa lebih kenal kembali ya dengan perusahaan kami di PT Sakti. Oke, slide saya sudah tampil ya. Nah, pertama di sini perkenalkan ya Bapak Ibu, kami dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, di mana kami ini adalah perusahaan untuk pengembang aplikasi ataupun teknologi ya terkait sistem keuangan dan juga operasional di koperasi. Nah, tentu saja dalam mengembangkan perusahaan ini dan juga dalam pengembangan aplikasi kami harus menjaga kualitas dan menjamin terkait aplikasinya. Nah, oleh karena itu, kami di sini sudah mendapatkan sertifikasi terkait SMKI ISO 27001 versi tahun 2022 untuk sistem keamanan dan informasinya. Dan tentu juga kami sudah terdaftar sebagai sistem penyelenggara elektronik ya. Nah, saat ini juga kami sudah melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota koperasi yang sudah tergabung dalam eh, teknologi digital yang menggunakan aplikasi Saktilink. Nah, kami di sini menggunakan aplikasi untuk mendata terkait data-data keanggotaan ya dan juga sudah tergabung menjadi sebuah ekosistem di aplikasi Sakti secara nasional. Nah, lalu dalam pengembangan perusahaan tentu kami memiliki visi dan misi ya. Dan juga di sini jika dilihat dari sejarahnya, kami perusahaan PT Sakti itu baru didirikan di tanggal 6 Juni, tepatnya di tahun 2018 di Probolinggo. Nah, pada waktu itu pendiri-pendiri kami dan juga pemegang sahamnya adalah milik konsorsium koperasi pengguna aplikasi Sakti yang didirikan oleh 8 koperasi ya. Salah satunya ada di wilayah Probolinggo, di Lampung, Bali ya. Dan waktu itu tengah-tengahnya di Probolinggo. Jadi pertemuannya ada di sana sebagai kantor pendiriannya. Nah, lalu untuk visinya yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan juga kami memiliki 3 misi, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan yang terakhir, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, dalam mengembangkan aplikasi, tentu kami tidak bisa sendiri ya Bapak Ibu. Tentu kami melakukan kerjasama dengan berbagai multi pihak.
Di antaranya ada lembaga-lembaga seperti Dekopin, Dinas Koperasi, lalu ada pihak Kementerian Koperasi juga ya, yang waktu itu kami tergabung di program IDX Kemenkop UKM untuk mendigitalisasi koperasi di wilayah Indonesia. Dan juga ada beberapa peran yang lainnya seperti ada beberapa bank ya, lalu ada pihak ketiga terkait eh, yang lainnya seperti ada InnoCircle, PT Latpi ITB, Angki, dan lain-lainnya. Nah, jika dilihat dari peta pengguna untuk aplikasi kami itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya Bapak Ibu. Tepatnya ada di sekitar 28 provinsi dari Aceh sampai Jayapura. Kalau sampai Merauke itu belum ada, tapi ada di Jayapuranya itu kita sudah ada di sana. Nah, lalu terkait penggunanya juga itu kita sudah sampai di Timor Leste Bapak Ibu. Jadi di sana ada beberapa koperasi yang menggunakan aplikasi kita. Tentu saja di sana perbedaannya ada di mata uangnya ya, menggunakan dolar. Nah, lalu ini adalah nama-nama mitra CU dan koperasi pengguna aplikasi Sakti ya. Nah, untuk lebih lengkapnya tentu ada di website kami itu di sakti.link. Nah, di sini ada beberapa nama eh, perwakilan di wilayahnya masing-masing ya, mulai dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Jakarta, Banten, Bali, dan tentunya ada di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, aplikasi yang digunakan oleh koperasi-koperasi dan yang kami kembangkan itu ada aplikasi core systemnya dan ada aplikasi mobile-nya. Nah, tentu aplikasi core system ini berbasisnya itu website Bapak Ibu atau web base ya. Jadi untuk pengaksesannya itu menggunakan eh, browser yang biasa kita kenal dengan Google Chrome, Mozilla Firefox ya, atau Microsoft Edge dan lain-lainnya. Dan kemudian aplikasi mobile ini bisa diunduh atau di-download ya dengan pengguna smartphone. Mau menggunakan iOS ataupun Android itu sudah tersedia. Nah, lalu di sini untuk nama platformnya atau aplikasinya itu platform Sakti Online ya, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi utamanya atau kami sebutnya adalah core banking system ya, untuk mengintegrasikan unit usaha yang ada di koperasi supaya nanti ketika dibutuhkan pelaporan itu bisa secara real time atau secara langsung karena sudah menggunakan akses internet. Nah, untuk pengembangan aplikasinya juga kami mengembangkan ada yang berbasis konvensional dan juga berbasis syariah. Nah, tentu untuk berbasis konvensional ini ada perhitungan untuk persentase jasa atas bunga simpanan atau persentase terkait penentuan bunga pinjaman. Nah, untuk yang konvensional di sini untuk yang syariahnya di sini kami menyediakan terkait untuk perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Lalu untuk pencatatan terkait pembiayaannya itu berdasarkan akad-akad yang ada seperti murabahah, mudorobah, ijaroh, dan juga yang lain-lainnya. Nah, di sini ada modul Sakti Multi Usaha ya, atau khususnya untuk gerai retail ya, atau untuk unit usaha yang lainnya. Nah, nanti tergantung nih di KDMP atau di koperasi Bapak Ibu di desa kelurahannya itu usaha yang bisa dikembangkannya apa nih? Nah, apakah berpotensi untuk dikembangkan ke sana atau tidak? Nah, tentu ini hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu yang tahu kondisi lapangan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, Bapak Ibu, siapa tahu nanti di daerah eh, wilayah desa atau kelurahan Bapak Ibu itu banyak anggota yang memang banyaknya petani atau bahkan misalnya nelayan ataupun yang lain-lain. Nah, itu kan bisa dibantu juga ya oleh koperasi untuk
bantu memasarkan produknya. Nah, dan juga misalnya kalau ada kebutuhan seperti petani, anggota-anggotanya dibutuhkan modal untuk seperti bibit tanamannya ya, atau misalnya buat petani itu untuk jaringnya ya buat menangkap ikan. Nah, kenapa koperasi tidak menyediakan untuk kebutuhan anggota itu melalui gerai retailnya? Nah, di sini tentu untuk teknis pencatatannya akan kita coba nanti ya di simulasi dan demo aplikasinya. Nah, tentu secara garis besar fitur-fiturnya di sini bisa eh, memanajemen persediaan barang dan juga jasa. Dan tentu ada pencatatan untuk penjualan maupun pembeliannya hingga ke laporan-laporannya terkait keuangan ataupun laporan-laporan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada aplikasi mobile apps-nya atau aplikasi Saktiling ya untuk anggota koperasi. Nah, supaya anggota koperasi pun bisa lebih mudah mengetahui informasi yang ada di koperasi ataupun anggota bisa melakukan transaksi ya seperti transaksi pembelian pulsa, paket data, token listrik dan yang lain-lainnya. Nah, hanya saja di sini untuk penyedia layanannya atau yang menyediakan layanan seperti produk digital atau PPOB itu adalah koperasi secara langsung. Jadi nanti untuk saldo down payment ataupun saldo depositnya ya yang biasa Bapak Ibu kenal itu yang menyediakannya adalah koperasi. Nah, lalu nanti anggotanya tinggal mengisi saldo melalui koperasi supaya bisa melakukan transaksi. Nah, transaksi ini pun nanti dari setiap anggota atau dari setiap produk yang disediakannya di Saktiling, koperasi bisa mengambil keuntungan atau setting harga marginnya itu dinaikkan dari harga modal. Nah, itu otomatis akan menjadi pendapatan lain-lain di koperasi atau fee-based income. Oke, kemudian, nah nanti di sini kalau koperasinya aktif menggunakan Saktiling, ada aplikasi namanya Saktiling Dashboard untuk memantau dan melakukan pengecekan dari transaksi yang sudah ada. Barangkali transaksinya itu apakah sedang pending ataukah bahkan gagal ya. Nah, itu koperasi sendiri yang bisa memantau. Dan di sini ada seperti modul untuk EKYC ya atau EKYC, Electronic Know Your Customer. Atau lebih simpelnya itu adalah koperasi bisa melihat dulu nih data calon anggota yang mendaftar di sebagai keanggotaan di koperasi dengan melakukan scan identitas KTP-nya. Nah, apakah anggota ini benar sudah terdaftar di Disdukcapil atau KTP-nya itu buatan? Nah, karena dalam pengembangan modul ini, modul EKYC-nya ya, kami dari Sakti sudah bekerja sama secara langsung dan terhubung dengan Disdukcapil. Nah, lalu di sini ada pengembangan aplikasi kami yang lain, itu ada aplikasi Laci ya. Khususnya aplikasi ini untuk anggota koperasi atau UMKM, di mana untuk pencatatannya itu atau usaha-usaha anggota bisa dicatat ke dalam aplikasi dan anggota sendirilah yang mengoperasikannya supaya anggota bisa memiliki laporan keuangannya sendiri. Nah, jadi ini ada perbedaan konsep dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah koperasi yang membantu memasarkan produknya anggota atau melakukan distribusi barang ke anggota-anggota. Nah, kalau yang laci ini itu anggota sendirilah yang mengatur terkait usaha ataupun manajemen persediaan barangnya. Nah, lebih jauh lagi di sini nanti anggotanya bisa berjualan secara online dari aplikasi Laci Mart atau layanan e-commerce-nya. Nah, jadi di sini terkait aplikasi Laci itu tentu harus di bawah naungan
lembaga ataupun koperasi supaya nanti anggota-anggotanya ataupun UMKM-nya bisa dikontrol ya untuk mendapatkan akses ke aplikasinya. Nah, dan di sini nantinya juga ya anggota bisa lebih mudah ya mengatur produk ataupun pengembangan aplikasi ke depannya ya untuk mengembangkan usahanya itu melalui aplikasi. Nah, jadi seperti itu company profile yang saya sampaikan ya Bapak Ibu atau pengenalan perusahaan dari PT Sakti. Nah, di sini ada terkait informasi perusahaan kami ya Bapak Ibu. Nah, untuk perusahaan kami kantor pusatnya itu ada di Bogor, di Bukit Simanggo City, Blok M2 nomor 4. Lalu untuk kantor pendiriannya itu ada di Probolinggo ya, di Jalan DI Panjaitan nomor 62C. Lalu untuk kantor workshop Sakti Centernya atau untuk kantor tim pelatihannya itu ada di Jalan Kawaluyaan Raya nomor 20B ya, tepatnya ada di Bandung. Dan di sini ada kontak saya dan juga kontak tim bisnis ya Bapak Ibu. Jadi barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut melalui WA ataupun nomor telepon. Nah, dan di sini pun kita menyediakan terkait sosial media ya. Ada Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Namanya adalah Sakti.Center. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang mau mengetahui lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan kami ke depannya, bisa follow sosial media kami. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk pengenalan company profile dari PT Sakti eh, Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya langsung masuk saja mungkin ya ke simulasi atau demo aplikasinya ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, kami eh, mengembangkan ada beberapa gerai-gerai. Nah, tentunya di sini pada materi utama hari ini kita lebih membahas ke gerai retail ya atau sembako. Nah, nanti di sini pada aplikasinya itu ada beberapa menu ya. Ada dashboard keuangannya, cek harga barang, ada point of sales-nya, EQS, dan yang lain-lain. Nah, namun pada materi utama hari ini saya akan membahas terkait dashboard keuangannya. Nah, di sini nanti akan ada eh, halaman loginnya ya. Oh, nah, untuk loginnya di sini saya menggunakan user demo atau berdasarkan hak akses yang sudah dibuatkan di aplikasinya. Nah, oke. Nah, pertama di sini tentu saja sebelum kita mengoperasikan aplikasinya, kita harus tahu dulu tujuannya ya, Bapak Ibu. Nah, tujuannya sebelum saya melakukan pembelian atau penjualan atau bahkan pencatatan manajemen persediaan barangnya, kita harus tahu dulu ya arah dan tujuannya KDMP ini untuk gerai retailnya ingin kemana. Nah, semisal tujuannya KDMP di wilayah eh, misalnya di sini ada KDMP Parbaba Dolok ya. Nah, Ibu Priska misalnya di wilayah sana anggota-anggotanya misalnya banyaknya petani dan koperasi ingin menjadi wadah untuk membantu memasarkan produk-produk petaninya itu. Nah, berarti di sini yang pertama harus dilakukan adalah pendataan manajemen persediaan barangnya ya atau manajemen terkait inventory yang nantinya diisi oleh produk-produknya anggota dari hasil taninya itu. Nah, kita bisa masuk ke data persediaan. Nah, pada data persediaan di sini pun kita bisa melakukan pengkategorian atau pengelompokan barang ya. Nah, pada contohnya misalnya kita masuk ke kategori barang terlebih dahulu. Nah, di kategori barang ini
Ini ada beberapa contoh ya yang sudah ditambahkan. Nah, semisal kategori barangnya itu adalah hasil panen atau hasil tani ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan data baru. Nah, semisal untuk nama kategorinya itu adalah hasil tani ya. Dan ini pun ya sebenarnya bisa dibuat secara detail ya Bapak Ibu untuk penamaan ataupun pengkategoriannya itu. Misalkan mau hasil tani ada dikelompokkan sebagai sayur-sayuran atau buah-buahan atau misalnya padi dan lain-lain, ya itu silakan saja. Nah, semisal di sini saya kodenya samain dulu aja ya, misalnya hasil tani. Nah, ini langsung simpan. Nah, pada contohnya tadi sudah ditambahkan ya ada hasil tani ya. Nah, misalkan ada di sini. Nah, ini pun sebenarnya bisa tadi ya bisa didetailkan lagi ya, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, lalu untuk data-data yang lainnya, ini sebenarnya akan lebih detail lagi ya, ada kelompok raknya ya, mau di nanti kalau misalnya udah ada bentuk secara fisiknya ya tokonya mau dikelompokkan ada di rak yang mana atau di eh, si storage-nya yang mana itu nanti lebih didetailkan lagi. Nah, tapi di sini yang terpenting sekarang datanya kita kategorikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah pencatatan data stok barangnya. Nah, semisal nih data stok barangnya yang nanti akan dijual ke masyarakat atau yang mau dijual dari anggota ya, yang hasil jadinya itu mau seperti apa. Nah, semisal tadi hasil panennya adalah kebetulan ini adalah petani padi ya, dan juga nanti setelah diproduksi akan menjadi beras yang akan dipasarkan. Nah, berarti anggap saja kita mau memasarkan beras hasil dari eh, panennya anggota. Nah, misalnya ini contohnya adalah nama persediaannya beras eh, pack 1 kilo ya. Misalnya contohnya hasil anggota. Nah, ini untuk penamaan dan yang lain-lainnya kita kembalikan lagi ke koperasi. Nah, kemudian di sini masuk ke kategori yang mana? Nah, misalnya tadi masuk ke kategori yang hasil tani anggota. Nah, suppliernya supplier dari mana? Nah, nanti ini tinggal disesuaikan saja. Apakah suppliernya dari anggotanya secara langsung atau seperti apa? Nah, sudah nanti tinggal ditentukan di sini. Anggota menjualnya secara apa? Secara kiloan, secara kantong beras dan lain-lainnya atau per kilo. Nah, itu silahkan disesuaikan. Nah, contohnya di sini satuan utamanya adalah kilo. Nah, lalu koperasi itu membeli dari anggota itu dengan harga berapa? Nah, contohnya misalnya dengan per kilonya adalah 12.000. Nah, lalu di sini untuk marginnya koperasi mendapatkan berapa dari hasil penjualan beras itu. Semisal koperasi mematok margin 10% atau mau 15%, 20% itu nanti silahkan ditentukan saja. Nah, itu nanti di sini maka harga jual tunainya langsung terupdate secara otomatis ya 13.800. Nah, ini kita jual saja untuk harga jualnya kita setting secara tetap ya. Nah, semisalnya seperti ini ya Bapak Ibu untuk penentuan atau penambahan dari eh, data barangnya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, otomatis nanti data barangnya akan masuk ya beraspek 1 kilo hasil anggota. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu supaya menandakan ini adalah data yang dari hasil anggota tadi. Nah, setelah itu yang dilakukannya adalah di sini koperasi atau dari anggota menitipkan berapa banyak ke koperasinya itu. Nah, misal dari anggota menitipkan atau mengirimkan dengan eh, data data stoknya adalah 100 kilo. Nah, berarti nanti di sini
koperasi bisa mencatat sebagai penerimaan. Nah, ada penerimaan barang dari anggota. Nah, semisal di sini nama suppliernya itu nanti bisa ditambahkan juga ya atas nama anggota sendiri. Nah, tapi di sini saya dengan data yang sudah ada dulu ya agen beras misalnya. Nah, kemudian status pembayarannya apakah langsung dilunasi atau belum bayar. Nah, karena di sini misalnya antara koperasi dengan anggota eh, nanti sistemnya itu setelah laku akan dibayar atau seperti apa, nanti itu ditentukan di sana. Nah, lalu karena untuk sembako itu tidak ada PPN, maka di sini PPN-nya dinonaktifkan saja. Nah, misalkan tadi yang mau ditambahkannya adalah beras yang 1 kilo ya. Nah, di sini ada masuk misalnya 100 kilo. Nah, maka nanti di sini akan masuk ya untuk harga satuannya 12.000 untuk yang diterima oleh anggota kalau laku semua atau terjual semua ada 1,2 juta. Nah, di sini anggap saja ya, barangnya itu sudah diterima oleh koperasi dan sudah dikirimkan oleh anggota juga ya, kita simpan. Nah, setelah disimpan maka secara otomatis di sini akan menambah data stok barangnya ya. Nah, untuk beras speknya menjadi 100 kilo. Nah, lalu setelah memesan barang seperti ini, dari koperasi ada kewajiban juga ya untuk mencatat data jurnalnya. Nah, nanti jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya itu di sini dicatat di menu akunting jurnal. Nah, jadi nanti setiap ada transaksi atau misalnya 1 hari sekali, itu Bapak Ibu bisa mencatat data jurnalnya ya di sini. Nah, di sini memang ada terbagi menjadi beberapa menu ya, ada jurnal khusus dan juga jurnal umum. Nah, di sini kalau misalkan untuk yang jurnal umum itu Bapak Ibu bisa melakukan jurnal untuk beberapa transaksi sekaligus. Nah, contohnya nanti di sini debit kredit ada tiga ya, atau misalkan bisa lebih. Nah, tapi kalau yang jurnal khusus ini pencatatannya eh, bisa multi debit atau multi kredit. Jadi kayak satu debit lawannya ada beberapa kredit. Nah, misalkan seperti ini. Atau eh debitnya itu ada banyak tapi kreditnya hanya satu. Nah, memang yang lebih mudahnya itu yang biasa digunakan adalah jurnal umum. Satu debit lawannya satu kredit. Nah, semisal tadi kita sudah melakukan penerimaan barang ya. Nah, anggap saja itu adalah hutang dari koperasi ke anggota karena belum dibayar. Nah, maka di sini pencatatannya adalah persediaan barang di koperasi bertambah, lalu hutang ke anggota untuk hutang usahanya juga bertambah. Nah, sebesar nilai transaksinya tadi misalnya pada contohnya 1.200.000. Nah, misalnya nanti di sini tinggal dimasukkan saja keterangannya hutang ke anggota misalnya dengan pembelian beras 1 kilo sebanyak 100 kilo ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita tinggal simpan saja. Nah, maka secara otomatis nanti untuk laporan keuangannya atau di laporan neraca saldonya akan terupdate sebagai data persediaan barang. Nah, persediaan barangnya bertambah, lalu untuk hutang usahanya juga ikut bertambah di bagian sisi kredit ya. Nah, maka oleh karena itu di sini transaksinya untuk pencatatan pembelian atau untuk penambahan barang bisa dikatakan sudah selesai. Nah, itu tadi contohnya untuk pendataan barang ya yang hasil tani atau hasil panen. Nah, tapi di sini ya selain itu juga ya bisa memungkinkan
dari unit usaha yang lain ya. Ya contohnya tadi misalnya koperasi KDMP bisa menjadi distributor barang. Nah, distributornya seperti apa? Ya misalnya tadi seperti bibit-bibit tanaman atau bibit padi atau bibit sayur buah dan yang lain-lain untuk dibeli oleh anggota. Nah, kalau sebagai distributor di sini ya tentu dari koperasi memiliki supplier khusus atau supplier sendiri ya. Nah, hanya saja mungkin pembedanya di sini nanti terkait order pembeliannya itu koperasi anggapannya eh, PO dulu atau purchase order ya di sini memesan barangnya ke supplier dengan mendata kebutuhan anggota. Nah, anggota saya tahun ini atau bulan ini misalnya lagi butuh bibit padi ada berapa banyak, untuk bibit ini ada berapa banyak. Nah, itu nanti silahkan didata dulu di bagian PO ini atau purchase order. Nah, untuk pengoperasiannya ini sama ya seperti data penerimaan tadi, hanya saja memang ada sedikit berbeda di menu-menunya. Nah, cuma nanti di sini tinggal kita masukkan saja untuk data-data barang yang sudah ditambahkan. Nah, di sini tentu untuk barang-barangnya ya harus ditambahkan terlebih dahulu ya. Jadi tinggal di data kita butuh berapa banyak untuk bibitnya atau untuk eh, misalnya untuk jaring ya barangkali ada nelayan anggotanya yang membutuhkan jaring bisa kita pesan dulu. Nah, ini tinggal kita data terlebih dahulu di purchase order sebagai pemesanan ke supplier yang memang koperasi sudah bekerja sama secara khusus misalnya atau ada supplier yang menjadi langganan di sana. Nah, dari sinilah mungkin eh, Bapak Ibu bisa terbayang ya untuk skema bisnis ke depannya di KDMP ataupun Koperasi Desa Merah Putih. Nah, setelah di sini ya tentu setelah didata semua data-datanya ya kita tinggal melakukan namanya itu penjualan ya. Nah, penjualannya itu di sini bisa menggunakan modul invoice. Nah, atau penjualannya itu menggunakan modul EPOS-nya. Nah, di sini ada error sedikit ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi terkait pencatatannya nanti di sini kita bisa mencatat eh, data barangnya ya atau data yang mau dijualnya ke anggota dengan memasukkan nama barang ataupun kode barangnya. Nah, nanti setelah penjualan-penjualannya itu yang sudah dilakukan, nah tentu akan otomatis tercatat sebagai laporan penjualan di sininya itu. Nah, untuk data-datanya akan masuk ke data-data penjualan di sini nanti yang bisa dicek secara langsung oleh teman-teman koperasi di KDMP. Nah, lalu mungkin di sini yang terakhir ada menu administrasi ya. Nah, jadi nanti di sini pada menu administrasi sendiri kita bisa melihat data-data terkait keanggotaan, customer, untuk data-data supplier ya, sampai dengan ke data-data yang lain. Nah, jadi di sini memang untuk menu administrasi itu khusus untuk pencatatan data terkait suppliernya koperasi itu dari mana saja, customernya koperasi itu siapa saja, atau bahkan anggotanya yang sudah terdaftar itu yang mana saja. Nah, jadi disinilah mungkin untuk pengadministrasian terkait anggota, supplier, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi inilah modul-modul yang memang dikembangkan secara khusus oleh kami ya untuk membantu koperasi dalam menjalankan gerai usaha dari segi retail ataupun usaha dari unit konsumennya barangkali ya. Nah, itu pun bisa. Nah, mungkin di sini eh, kita bisa langsung diskusi aja ya Mbak Aza ya supaya lebih
menarik lagi. Barangkali nanti Bapak Ibu juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan bisa secara langsung ya. Kita bisa interaksi dua arah saja nih. Oke, Oke, seperti itu baik. Mbak Aza. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki atas pemaparan materinya ya. Tadi sudah sampai di menu administrasi dan setting supplier. Nah, mungkin dari eh, teman-teman Koperasi Merah Putih ya di sini sudah ada Pak Suryana yang sudah raise hand. Mungkin Pak Suryana ada yang ingin ditanyakan Pak atau ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung on mic saja. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya. Eh, Pertanyaan saya sederhana saja. Begini, saya ini anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sukamaju ya, Cilodong. Ya. Nah, kalau ngelihat penggunanya Bapak, itu ada Koperasi Sejahtera, kalau nggak salah di Cibinong ya Pak. Betul Betul ya? Pak, yang di Bogor ya Pak. Ya betul di Bogor. Dan Ya. kemudian ada Cemara Lestari itu di Depok ya Pak. Cemara Lestari itu di Depok betul Pak. Ya. Oke, berarti itu pengguna yang Bapak itu kan dua-duanya dekat sama saya nih Pak, karena saya ada di Cilodong Pak, di Siap. tengah-tengah lah kira-kira gitu ya Pak. Nah, ini berkaitan, saya ingin berkaitan dengan, kan Bapak ini kan namanya supply chain ya Pak, gitu ya Pak, Ya, ya supply chain ya. Nah, saya ingin ngomongnya begini Pak, di kelurahannya saya lah ya, kelurahan saya itu berarti wilayahnya wilayah Koperasi Sukamaju, Koperasi Kelurahan Sukamaju ya Pak. oke baik Pak. Pasti ada kebutuhan beras ya Pak. Ya, Betul ya, ada betul kebutuhan Pak beras. pasti ya. Ya. Nah, saya kan mau mencari ini Pak suppliernya beras ya Pak untuk konsumsi di kelurahannya saya. Oke Karena kami baik. dari jualan beras lah kira-kira gitu ya. Kalau kami mau jualin beras dan kemudian nanti mau kalau Bapak tahu ya kan ini kan koperasi multi pihak gitu ya Pak. Nah Ya kami Pak. kan mau berasnya itu diolah kemudian jadi lontong entah jadi nasi uduk gitu kan kami punya UMKM kan gitu ya di anggota-anggota lah ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke Pak Rifki ya. Nah pertanyaannya saya adalah sederhana saja. Apakah berasnya saya itu bisa ada kebutuhan beras di Koperasi Merah Putih Sukamaju dan saya bisa ngambil nih Pak ke Sejahtera atau ke Oke. Cemara Lestari. Begitu ya Pak? Oke, baik Pak. Nah, mereka kan pengguna. Artinya dari konteks maaf Bapak kan tadi yang cerita awal Probolinggo atau apa Pak? Koperasi Iya ini. Pak, untuk Nah, di koperasi Probolinggo itu barangkali pemegang saham kami salah satunya dari Probolinggo betul. yes, betul. Nah, maksud saya itu apakah jadi gini Pak, berasnya itu nyampe ke Kopdit yang paling dekat dengan kami gitu kan, koperasi tadi Sejahtera dengan itu dan kami ngambil dari mereka beli lah kan kira-kira gitu ya. Betul ya? Oke, siap Pak. Nah, itu saja yang saya pertanyaannya. Jadi karena ini kan koperasi multi pihak ya Pak. Di koperasi koperasi Sejahtera itu apa sudah jadi koperasi multi pihak dan kemudian juga koperasi Cemara Lestari juga sudah koperasi multi pihak belum? Kan gitu ya Oke, Pak. baik. Terima kasih Ya Pak Pak, buat Bapak, pertanyaannya ya Pak Bapak Suryana. paham Nah, ya? memang sih Pak, kebetulan kan kalau daerah yang di dekat Cilodong itu ya ada dekat dengan Depok ataupun Bogor ya. Nah, Ya, salah satunya Cibinong. tadi CU Cemara Lestari dan KKS Cibinong itu kebetulan koperasinya itu masih usahanya itu simpan pinjam Pak. Iya, iya. Ya, jadi memang mereka tidak menyediakan secara khusus untuk distribusi berasnya, Pak. Nah, tapi Oke, kalau misalkan memang di daerah koperasinya Bapak, di yang daerah KDMP Cilodong itu membutuhkan beras, nah mungkin kita nanti bisa bantu nih Pak. Kan kebetulan daerahnya oke, dekat-dekat di situ ya Pak. Siapa tahu kita punya koneksi ataupun kenalan yang bisa mendistribusikan beras secara langsung di sana. Karena kan betul, koperasi-koperasi pun sangat banyak sekali ya Pak. Nah itu kan bisa diinterkoneksikan dengan relasi kerjasamanya dalam pendistribusian berasnya itu. betul, betul. Jadi apa tadi? Wah, seandainya Koperasi Sejahtera dan Cemara Lestari itu
menjadi koperasi multi pihak gitu kan. Nah, Kan ya udah punya jejaring lah dengan Bapak ya kan berarti kan gitu kan. Nah, itu ya Pak. sebenarnya bagaimana ya saya ingin ilustrasikan saja ya Pak. Mm, Ilustrasikan ya Pak. Di koperasi koperasi Sukamaju ini Pak, maksudnya kelurahan ini Pak, itu penduduknya 70.000 orang Pak. Oke, baik Pak. Dari satu kelurahan. Dan itu nomor 2 atau nomor 3 paling besar di Depok ya Pak. Mm-mm. Nah, konsumsi makanannya itu Pak, konsumsi buat makan itu secara kasar dari statistik ya Pak, saya Ya, mengambilnya dari statistik, itu 57 miliar Pak per bulan. Jadi Pak Rifki, Bapak bayangkan bagaimana sebenarnya itu potensi bagi Koperasi Merah Putih Sukamaju ya Pak, untuk ya, untuk apa? Untuk menggarap omset lah kira-kira gitu ya Pak. Itu ya Pak Rifki. betul Itu Pak. saja Siap Pak. pertanyaan saya dan saya berharap memang Oke, berkolaborasi dengan koperasi yang bisa mensuplai kebutuhan beras yang di kami gitu lah kira-kira gitu iya ya. Pak. Oke, Ya Pak, itu paling sederhananya beras kan nanti kan banyak Pak. Ya, telur apa kan gitu ya. Gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih itu saja dari saya pengen tanggapannya Bapak. Terima kasih. Mari Pak. siap. Mari Pak Suryana. Terima kasih Pak buat diskusi dan pertanyaannya ya. Nah, kebetulan kan memang tim kami juga ini di Bogor ya Pak. Jadi barangkali ketika ngelewat eh, daerah Sukamaju Cilodong ini bisa berkunjung juga ya ke Bapak. Nah, apalagi di sini sangat dekat sekali dengan CU Cemara Lestari ya untuk Iya betul Pak. Cilodong itu. Iya. Siap, Pak. Memang komunitas kami di Koperasi-Koperasi Sakti ya sangat lumayan besar sih, Pak. Jadi Ya. kami memang setiap 1 tahun sekali itu pasti akan mengadakan pertemuan, Pak, untuk pengguna-pengguna sakti ini. Jadi buat pengembangan Mantap. bisnis ke depan atau barangkali ada relasi-relasi itu sangat cukup mudah gitu, untuk Yes, betul diskusinya Pak. itu. Iya, jadi Pak Rifki, karena kalau ngomong koperasi merah putih, koperasi multi pihak itu kan banyak kebutuhan yang oleh jejaring koperasi lain lah ya, walaupun bukan koperasi merah putih itu bagaimana disuplai kebutuhannya ya Pak. Nah, iya betul, Pak. Pak Rifki ada di Bogor atau di mana Pak? Karena Nah, di Bogor, kebetulan siap. Bapak, Kalau Bapak saya di ada di domisili Bandung, Pak. Nah, yang di Oh, Bogor di itu Bandung. di sini ada Mbak Aza. Moderator kami itu dari Bogor, Pak. Oh, oke oke oke. Berarti ada saya kebetulan sering ada di BCC Bukit Cimanggu City. Kan saya tahu Oh, ada di sana ya. deket sekali Nah, ya tuh, Pak, dengan kantor itu, Pak. Barangkali itu bisa mampir betul. juga tuh, Pak, ke kantor kita, ke BCC. Betul, betul. Iya, ya saya memang pingin ke sana, tapi ke sana itu dalam konteks kita ngobrol yang produktif gitu ya. Nah, betul, Pak. Iya. Jadi ngobrol yang produktif itu intinya begini, Pak. Apa? Ya itu tadi ngomongnya supply chain saja, sederhana ya. Iya. Ngomongnya supply chain aja. Nah, sebenarnya bagaimana jaringan ya karena punya jejaring koperasi, nah bagaimana itu mensuplai ke Depok lah, kira-kira Nah, begitu. Nah, iya. karena di Depok itu saya itu juga berminat sekali. Kami ini sekarang anggotanya ada 285 ya. Padahal Ah, penduduknya ada siap. 70.000 Pak, Pak Rifki. Penduduknya ada 70 Ya, ribu. potensinya sangat besar, Pak. Mm. Nah, yang sekarang anggotanya nggak sampai 300 Pak. Nah, jadi saya ingin fokus dengan anggota yang 300 itu mengembangkan bisnisnya mereka, gitu lah ya. Iya. Ya. Nah, misalnya kan koperasinya koperasi multi pihak Pak. Misalnya ada tukang nasi uduk ya Pak. Akan ada tukang nasi uduk Pak di kami juga kan gitu ya, tukang warung-warung atau apa gitu kan, yang jadi anggota koperasi ya pelaku usahanya. Nah itu bagaimana koperasi Merah Putih itu bisa menjadi bisnis partnernya mereka lah, mengembangkan bisnis anggotanya gitu. Tapi saya ingin ngobrol ke tempat Bapak itu real Pak. Jadi maksudnya bukan, ya udah Pak, ini saya Ya, teorinya sederhana saja, saya mengetahui betul. begini. Actionnya gimana tuh dari Sakti lah kira-kira begitu. Ya. Ya Pak. Ya, Pak, Oke. mudah-mudahan dari Sakti ini kita bisa menjalin Ya, relasi dengan koperasi-koperasi yang lain ya, Pak. Khususnya betul. kalau memang ada yang khusus agen beras ya, supaya kita Yes. bisa distribusikan ke daerah Sukamaju sana, Pak. Ya, Pak, Siap. saya ini eh, 17
Ini apa WA saya itu saya kirim di chat ya Pak. Nah barangkali Ah, via siap, ini Pak bisa kontak sama saya dan kita diskusi. Artinya gini siap, Pak, Pak. Pak Rifki sangat sederhana sekali. Jadi ada koperasi sejahtera, terus ada koperasi CU itu ya. Nggak apa-apa simpan pinjam juga kan sebenarnya kan kalau modalin beras kan bisa beliin kayak gitu ya. Kira-kira gitu buat Siap, saya. betul, Pak. Iya, pasti ada pengembangan bisnisnya juga kan di sananya, Pak. Betul. Kemudian BCC itu karena saya secara rutin ada di BCC Pak, ngomong cucu, ngomong cucu. Oh, iya, iya, Pak. Nah, hanya ini Pak, saya ini mohon maaf nih, saya ini orang yang praktisi gitu ya Pak. Oke, ide bisnisnya sederhana sekali. Yang ini bagaimana mensuplai beras kebutuhan Sukamaju gitu ya, kelurahan maksud koperasi kami gitu ya. Ya, Itu saya ingin sekali diskusinya ya Pak. Begitu aja Pak, maaf. Itu nomor saya sudah ini kan? siap. Terima kasih, Pak. Ini sudah kami simpan ya. Ya, ya, ya. Nah Siap, ini Pak. ada Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya, Pak, di kantor betul, Bogor, Pak. betul, betul. Ya, Bapak sudah punya jejaringnya, koperasi ya, kemana-mana. Nah, sekarang sebenarnya supply chain ke itu kan tadi Pak baru Sukamaju nih Pak, ya. 57 miliar per bulan. Ini cuma buat informasi saja atau nanti saya kirim lah boleh di sini. Depok itu Pak makanan Pak per bulan data statistik ya Pak, saya tidak ngarang-ngarang statistik BPS ya. Mm. Itu 1,99 triliun Pak. 1,99 triliun Pak. Gitu. Jadi itu luar Waduh. biasa. Nah, yang saya carikan adalah sebenarnya ayo mari kita berkolaborasi melalui koperasi gitu ya Pak. Gitu ya. Ya, betul, Pak. Oke. Siap, siap. Terima Ya, kasih, baik Pak. Pak. Ini. Maaf itu saya terlalu panjang ini ngomongnya. Siap, nggak apa-apa, Pak. Nanti kita bisa Aduh, diskusi lebih lanjut ya, Pak, untuk Ya, di baik, baik. Bogor. Siap. luar biasa memang Pak Suryana ya. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing dan juga berbagi insight ya terhadap mungkin keadaan koperasi dan juga statistik di Depok tadi ya. Ya, Seperti itu ya menjadi informasi baru juga untuk kami dan juga tadi sempat berdiskusi juga ya dan mungkin karena familiar gitu ya sering ke BCC bisa mampir ke sini Pak untuk diskusi lebih lanjutnya dan ini nomornya betul. juga sudah kami save ya Pak ya mungkin akan kami hubungi nanti setelah workshop ini berakhir seperti itu ya Pak ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. baik. Siap, terima kasih banyak Pak Suryana dan juga tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Mungkin kalau tidak salah tadi dari Pak Erwin ya. Boleh Pak Erwin, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kira-kira Pak Erwin? Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ada pertanyaan ataupun bahan diskusi ya, boleh berdiskusi dengan kami terkait materi yang sedang dijelaskan seperti itu. Dan juga di sini ada Pak Antonius Foki ya dari KKMP Demangan Kota Yogyakarta katanya hadir. Oke, salam kenal Pak Foki Ardianto. Terima kasih telah mengikuti workshop pada hari ini. Boleh mungkin diisi juga ya Pak ya untuk link presensinya supaya nanti kalau misalkan ada diskusi lebih lanjut gitu kita bisa lebih private begitu ya untuk berbincang-bincangnya seperti itu. Oke, mungkin di sini Pak Erwinnya masih off mic ya. Atau mungkin bisa kita lanjutkan dulu untuk materinya. Ini materinya masih ada kah Mas Rifki? Oke, kalau materinya sebenarnya di sini sudah cukup, Mbak, secara ininya ya untuk simulasi dan demonya. Oke. Oke, baik materinya berarti sudah cukup ya. Nah, di sini mungkin fokus untuk sesi diskusi saja dan tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang penasaran begitu ya dan juga ingin berbagi insight tadi seperti Pak Suryana ya. Boleh dipersilakan karena di sini kita masih memiliki banyak waktu juga ya untuk berdiskusi. Silakan. Boleh di sini ada juga ya Pak Anggara Putra dari tadi sudah on cam ya Pak. Terima kasih banyak sudah on cam dan juga menyimak materi hari ini. Kira-kira apa masih bisa dipahami Pak untuk materinya tadi alurnya mungkin ya dari tadi pengaturan dan juga setting-settingnya ini sampai yang terakhir itu supplier bagaimana kira-kira Pak? Boleh mungkin berbagi.
Kalau dari saya sih cukup, Bu. Udah jelas juga tadi pemaparannya, cara Mm-mm. input dan sebagainya, terus apa tindak lanjut suppliernya seperti apa. Jadi udah diinfokan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk responnya ya. Semoga materi hari ini juga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Oke, untuk link presensinya di sini saya izin untuk mengirimkan kembali ya di kolom chat Zoom. Nanti bisa kami kirimkan untuk record Zoom-nya dan juga untuk materinya. Seperti itu. Materinya ini akan berbentuk seperti PDF ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk aplikasi yang diakses oleh Mas Rifki ini, itu juga ada demonya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa mengisi daftar hadir dulu, nanti akan kami hubungi untuk demonya supaya bisa dipraktekkan langsung ya. Karena nanti akan diberikan record Zoom-nya sambil menonton, bisa sambil dipraktekkan untuk aplikasinya seperti itu. Oke, mungkin di sini kami akan tunggu sampai jam 11 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, mungkin akan dicukupkan ya untuk workshop pada hari ini. Boleh silakan sambil diisi link presensinya atau mungkin sambil mengunjungi Instagram dan juga Facebook kami. Oke. Oke, mungkin di sini dari Pak Foki ya, dari KKMP Demangan Yogyakarta ini bagaimana Pak untuk gerai usahanya di sana? Apakah berjalan dengan lancar Pak? Mungkin boleh sharing-sharing ya. Silahkan on mic atau ya boleh silahkan on mic dan mengobrol saja ya Pak ya. Ya, terima kasih. Untuk gerai sembakonya dari KKM Pendemangan itu se- secara fisik karena belum ada belum ada ketersediaan lahan karena geografisnya adalah geografis perkotaan, maka maka kami ini menjalankan usaha sembako itu melalui mekanisme online. Jadi berdasarkan pesanan dari anggota dan dari masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Demangan, dan saat ini itu untuk masalah permodalan kita ini kerjasama dengan koperasi Nasari, dan besok Selasa kita juga akan hitung-hitungan masalah keuntungannya, soalnya kerjasama dengan Nasari itu sistemnya adalah sistem sistem bagi hasil. Jadi 70% keuntungan itu ke koperasi Merah Putih, dan yang 30% itu ke koperasi Nasari. Dan ini sudah berjalan 2 minggu ini menjelang hari raya Idul Fitri, dan kebetulan harga dari kami ini kaitannya dengan sembako, yaitu ada beras, ada minyak, ada telur, itu cenderung di bawah harga pasar yang saat ini menjelang Idul Fitri itu meroket. Ya, begitu sekilas info kegiatan usaha sembako dari Koperasi Merah Putih Demangan.
Oke, baik luar biasa sekali ya Pak ya. Optimalisasi unit usahanya ya meskipun sekarang lahannya masih belum ada. Jadi diinovasikan menjadi online ya, dialihkan menjadi online supaya berjalan dulu. Ya, Nanti lahannya mungkin bisa belakangan seperti itu ya Pak ya. ya, Oke, ya semoga unit usahanya berjalan dengan lancar ya Pak ya dan di kemudian hari bisa semakin berkembang sehingga nanti sudah ada lahannya sendiri dan semakin besar begitu ya usahanya. amin. Ya, terima kasih banyak Pak Foki ya sudah berbagi terkait update begitu ya di KKMP Demangan Yogyakarta seperti itu. Dan juga di sini ada Bu Inta ya, Bu Inta hadir. Terima kasih banyak Bu Inta selalu hadir ya di workshop kami luar biasa sekali. Oke, dan di sini saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi presensi ya. Akan kami kirimkan nanti ke eh, apa namanya ke WhatsApp ya untuk record Zoom dan juga materinya. Oke. Mungkin di sini ada Pak Suryana sudah raise hand lagi ya, sudah angkat tangan lagi. Boleh Pak Suryana bisa langsung Ya, on mic saja Pak. oke. Ya, itu barusan saya di chat itu saya mengirimkan potensi belanjanya dari kelurahannya kami, wilayah Koperasi Sukamaju itu ya, KKMP Sukamaju. Nah, itu Anda bisa lihat karena di sini kan saya kirimnya di chat, jadi yang lain bisa ngelihat. Nah, sebenarnya intinya sebenarnya dari Sakti itu bagaimana bisa membantu mensuplai kebutuhannya ke koperasi kami gitu ya. Nah, itu kalau Anda lihat itu boleh Anda buka. Nah, itu orang Depok itu belanjanya satu makanan per bulan itu 1,99 triliun ya. Boleh Pak dibawa ke bawah lagi coba kita lihat ya. Nah, ini kan data statistik ya, data dari koperasi kami. Jadi koperasi kami itu penduduknya 70.000 orang. Nah, jadi kalau 70.000 orang dikali pengeluaran uang per orang itu di 2 juta lebih, itu kalau dikalikan itu 143 miliar per bulan. Jadi kemudian untuk makanan kalau Anda lihat itu di yang warna biru 40% itu 57 miliar begitu ya. Nah, angka ini terus silakan ke bawah lagi barangkali, boleh ke bawah ya. Ke bawah lagi. Nah, di kami sendiri di Sukamaju sendiri itu ada 17 pabrik ya. Nah, jadi bayangkan kan di pabrik ada anggota ada di pabrik itu kan ada karyawan, ada apa gitu kan. Nah, karyawan ini idealnya itu disuplai kebutuhannya ya. Beras lah saya ngomongnya biar gampang ya. Ya. Kemudian barangkali makannya, catering atau apa. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa. Memang masalahnya itu koperasinya bagaimana koperasi merah putihnya bagaimana cukup aktif gitu menggarap potensi bisnisnya. Kemudian kita lihat petanya. Itu lagi Mas. Sebelahnya bawahnya lagi. Nah, ini adalah sebaran para pelakunya, lihatin. Anda lihat di koperasi kami itu, Anda lihat itu ada 22 tukang sate, ayam goreng ada 21, ada pempek 5, ada tukang pecel lele 17, ada ketoprak, ada apa. Nah, ini tuh kebutuhan kan. Mereka kan butuh bahan baku ya. Nah, itu idealnya, saya ngomongin idealnya, itu koperasi Cemara Lestari bisa mensuplai kan. Betul ya? Barangkali mensuplai itu koperasi merah putihnya tidak bisa. Koperasi Cemara Lestarinya, tapi mereka punya uang kan, benar nggak? Betul, Pak. Ya, Pak Rifki ya. Atau di Iya, betul. Cibinong misalnya koperasi sejahtera. Makanya ini kalau mereka Cibinong dan Cemara Lestari itu sudah menggunakan ini Bapak, nah kan bagus diperkenalkan dengan kami kan, bisa mensuplai kan, betul ya, bisa mensuplai. Maksud saya itu mensuplai karena ini koperasinya simpan pinjam, bisa mensuplai pinjaman kan ada uang untuk beli apa semuanya. Nah, oleh koperasi oleh sistem informasinya Sakti itu sebenarnya dimonitor kan, betul ya Pak, setuju ya? Uangnya dipinjamin kemana, anggap saja itu adalah mensuplai uang kan gitu ya, benar nggak? Betul, Pak. Itu kan Betul nggak? anggapannya ada pembiayaan atau Betul pemodalan. pembiayaan, betul pembiayaan gitu ya. Sementara kalau saya ingin ngomongin di Sukamaju nggak bisa pembiayaan karena koperasinya baru mulainya kan bulan Juli kemarin. Kapital yang ngumpul cuma sedikit. Nah, kalau ada koperasi di bawah Sakti gitu ya,
yang berminat untuk pembiayaan, ya mari kita ngomongin secara bisnis kan, betul nggak Pak? Betul ya? Nah, kalau Betul, Pak. kita ngeliatin ini dari semua itu pelaku usahanya tukang sate, tukang catering, dapur, kitchen, segala rupa itu, warung itu hampir pasti butuh beras ya, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya Pak? Nah itu Pak, gitu ya Pak. Nah, itu Pak, Pak Rifki. Ya saya berharap kita bisa diskusi dan arahnya itu tadi Pak sudah jelas. Jadi ini baik sekali kalau ini jadi bahan kita diskusi gitu ya Pak ya. Bahan kita diskusi ya Pak, gitu ya. Senang sekali kalau kita bisa ini kan, gitu ya. Iya, Oke, Pak. itu aja yang saya ngomong. Nanti sebentar saya kirimin juga video-video di YouTube, linknya saja supaya Anda lihat bahwa ini tukang sate sebarannya di Depok mana gitu ya kan, gitu ya. Oke, begitu aja. Maaf saya ini banyakkan ngomong, tapi saya senang sekali ini Tidak ketemunya apa-apa, Anda. Pak. Terima kasih, Pak. Ini Ya, bisa jadi gambaran juga nih, Pak, dari ya, KDMP Sukamaju itu sampai mendata ya ini secara detail ya, usaha-usaha itu yang saya. potensi di Mm-mm. sana tuh daerah Depok. Iya, iya. Jadi potensi sebenarnya kalau Iya, kalau saya ngomongin gini, itu potensi sebenarnya yang luar daerah Jabodetabek lah ya saya ngomong, ya, itu bagaimana mensuplai kebutuhannya. Karena di Depok itu misalnya nggak ada apa sawah, berarti nggak ada beras, loh. Kan berasnya pasti tergantung dengan yang luar ya, ya, gitu ya Pak. Mm-mm, itu aja. siap, Maaf siap, ini Pak. saya saya ini ngomongnya banyak sih, tapi saya sambil promosi soalnya, gitu ya Pak. Siap, gak apa-apa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Suryana untuk sharing-sharingnya dan juga di sini juga sudah disertakan ya untuk data-datanya, statistiknya seperti itu dan apa saja yang sudah berjalan di Kota Depok itu. Di sini sampai lengkap sekali ya Pak ya untuk setiap unit usahanya. Jadi bisa menjadi insight juga ya untuk kami dan informasi yang baru seperti itu. Oke, dan di sini Betul. ya terima kasih banyak ya Pak Suryana, luar biasa sekali. Mungkin Mm-mm. ini merupakan tujuan dari workshop ya Bapak Ibu sekalian menjadi forum diskusi. Jadi Bapak Ibu bagi ada yang ingin mendiskusikan begitu ya atau update terkait keadaan begitu, keadaan koperasinya ataupun unit usaha dari koperasi tersebut di daerah masing-masing itu dipersilahkan untuk berbagi di forum ini. Lalu di sini dari Pak Foki ya ada juga nih sharing terkait eh, keadaan KKMP-nya ya saat ini. Jadi sementara sasaran pasar sembako kami adalah memenuhi kebutuhan anggota sebanyak 102 orang. Oke, berarti ini merupakan goals utamanya ya. Jadi goals utamanya ini adalah untuk anggota begitu dan anggota yang perlu dipenuhi kebutuhannya sebanyak 102 orang. Terima kasih banyak Pak Foki juga ya telah berbagi dengan kami. Oke, baik mungkin dari Mas Rifki ini sebelum kita mengakhiri workshop pada hari ini, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan dulu? Barangkali ada closing statement, silakan Mas Rifki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aza buat kesempatannya ya. Untuk closing statement ini eh, dari saya, memang ini ya Bapak Ibu, awalnya perusahaan kami PT Sakti itu memang mengembangkan aplikasi untuk operasional dan keuangan di koperasi ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, karena kita memiliki visi dan misi yang sangat besar, nah kita sengaja nih ingin memberikan terkait materi, memberikan konsultasi, memberikan pendampingan, khususnya untuk koperasi-koperasi yang memang akan berkembang ataupun memang koperasi baru. Nah, oleh karena itu, kami sering mengadakan workshop Sakti Center setiap minggunya ya. Dan contohnya ya seperti tadi ya, kita bisa berdiskusi banyak dengan Pak Suryana, dengan teman-teman koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya masing-masing. Nah, hal ini ya karena kita pengen sama-sama berkembang ya Bapak Ibu.
Apalagi kami dari PT Sakti sendiri ingin sama-sama berkolaborasi. Antar koperasinya itu bisa saling kenal, bisa saling menjalin relasi, ya apalagi nanti akan ada pengembangan bisnis antar koperasinya itu. Barangkali ya tadi misalnya dari KKS Cibinong atau dari Koperasi Cemara Lestari eh, bisa membantu atau mencarikan relasi terkait ataupun pembiayaan untuk agen distribusi berasnya itu ya buat mensuplai di daerah Sukamaju di Cilodok Depok ya. Nah, mudah-mudahan dari adanya workshop Sakti Center ini kita tetap menjalin relasi dan bisa saling berdiskusi untuk sama-sama berkembang ke depannya ya Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, nah siapa lagi nantinya akan membantunya ya atau istilahnya ya sama-sama harus mulai dari dasarnya dulu, dari dirinya sendiri, dari koperasinya masing-masing, harus tahu pengembangannya kemana, potensinya seperti apa, barulah jika sudah ada jalannya atau kesempatannya, kita harus sama-sama mencoba untuk pengembangan lebih lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di workshop Sakti Center ini. Dan mohon maaf apabila dari saya ada salah penyampaian ataupun kesalahan dari kalimat. Selebihnya yang hal-hal yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aza ya. Selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rifki ya yang sudah memaparkan materi luar biasa dan juga sudah memandu ya memimpin diskusi forum diskusi pada hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sebelum saya menutup ya, saya ingin membagikan nih kabar gembira terkait produk yang kami sediakan. Nah, di sini sudah tertampil ya Bapak Ibu sekalian ada yang namanya IDC Sakti. Nah, IDC Sakti ini merupakan device ya, alat yang diperuntukkan untuk mempermudah koperasi dan juga memberikan fasilitas kepada anggota. Nah, fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh IDC Sakti ini, yaitu seperti yang tertampil ya Bapak Ibu sekalian, ada tarik tunai, cek saldo, cetak struk, dan juga berbagi saldo. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian begitu ya ingin membantu anggotanya supaya tidak perlu jauh-jauh ke ATM begitu ya, bisa menghubungi kami di 0877 63 6364 4626 di nomor Bisdea. Ini akan saya kirimkan untuk nomornya di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi kami terkait produk-produk Sakti ataupun berdiskusi lebih lanjut. Nah, di sini saya izin kirimkan untuk nomornya ya di kolom chat Zoom seperti itu. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung acara ya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang telah hadir di workshop Sakti Center pada hari ini. Jangan lupa untuk hadir kembali di workshop hari kedua ya, sekaligus hari terakhir nih sebelum kita beristirahat ya menjelang Lebaran. Nah, di sini bisa menggunakan link Zoom yang sama dan juga bisa bergabung di jam 10 waktu Indonesia Barat seperti itu. Baik, saya mewakili tim Sakti ya Bapak Ibu sekalian mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Eh, Terima kasih telah bergabung dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.